Yang akan kami angkat dalam Editor's View kali ini adalah terkait kritik yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini terbilang tinggi tidak berdampak signifikan dalam menekan ketimpangan, pengangguran, dan kemiskinan. Kita akan lihat artikelnya. Di artikel pertama, Anies, pertumbuhan ekonomi RI belum selesaikan pengangguran. Kita akan lihat artikel berikutnya. BPS Ekonomi RI kuartal 3 2023 tumbuh 4,94%. Dan untuk mengulas isu ini, saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia, editor CNBC Indonesia Hadijah Alaidrus dan Chief Ekonomis CNBC Indonesia Anggito Abimanyu. Selamat pagi Mbak Hadijah dan juga selamat pagi Pak Anggito. Pagi Mbak Sasa. Oke, ini cukup menarik ya, para baca pres ini sudah menyatakan beberapa visi misinya. Saya akan ke Mbak Hadijah terlebih dahulu. Ini kan Pak Anies mengatakan kalau misalkan ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini dikatakan lebih baik dibandingkan negara-negara lain, ternyata belum memberikan dampak signifikan. Dan ternyata katanya ketimpangan, kemiskinan masih tinggi. Sebetulnya apa sih yang ingin di-highlight CNBC terkait dengan isu ini? Oke, ini sebetulnya menarik sekali sih yang disampaikan Pak Anies, Capres pemilu di 2024, dan kami mentranslasinya sebagai mungkin kita sering banget kalau kita baca CNBC kita pakai istilah kebocoran ekonomi. Nah, kebocoran ekonomi ini apa sih dan contohnya di mana sebetulnya ekonomi kita bocor? Karena kita selalu bilang oke, ekonomi kita tumbuh 5% selama 7 kuartal berturut-turut ketika negara lain justru struggling. Nah, ini di mana sebetulnya bocornya? Nah, kami di sini memberikan contoh, salah satunya sebenarnya kita sering dengar juga ini dipaparkan oleh pemerintah di mana pemerintah dinilai banyak membangun infrastruktur namun kurang efisien. Nah, ini sebenarnya sudah tercermin di incremental capital output ratio atau ICOR, kita sering mendengarnya ya. Dan ini apa sih ICOR? ICOR ini sebenarnya metrik untuk yang biasa dipakai untuk mengukur jumlah marginal modal investasi yang diperlukan suatu negara. Jadi sederhananya ini menjadi salah satu parameter untuk menilai tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Jadi semakin kecil angka ICOR, harusnya biaya investasi semakin efisien dan output yang dihasilkan juga bisa lebih besar. Nah, di sini Indonesia sendiri dari data Bappenas menunjukkan bahwa ICOR di era Presiden Jokowi ini meningkat. Di 2014 Mbak Sasa itu kita ada di 5%, namun di 2022 atau tahun lalu itu meningkat menjadi 8,16%. Nah, ini patut menjadi sorotan karena justru negara lain seperti Malaysia dan Filipina tuh mereka udah berbondong-bondong untuk mendekati 3%. Berarti mereka lebih efisien gitu. Nah, kenapa ini menjadi sorotan? Karena semakin tinggi ICOR kita berarti semakin besar biayanya, dan ini akhirnya kita untuk anggaran kita jadi misalnya katakanlah untuk let's say pembangunan infrastruktur jadi lebih besar, sementara itu kita sebenarnya ada kebutuhan lain yakni kebutuhan misalnya kebutuhan sosial, kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan untuk ketimpangan sendiri kami memandang sebenarnya lebih perlu di mana biaya pendidikan nih harus dikedepankan. Nah, pemerintah sebetulnya sudah memberikan biaya pendidikan yang lumayan besar, tetapi sasarannya gimana nih program-program ketimpangannya. Nah, ini juga menjadi soal gitu, dan ini harusnya bisa menjadi sorotan. Dan ICOR yang tinggi ini penyebabnya apa? Penyebabnya yaitu tadi SDM kita yang belum siap, inovasi kita yang belum seperti negara lain. Nah, ini harusnya bisa menjadi sorotan pemerintah ke depannya. Oke, tadi Mbak Hadijah sudah memaparkan ya Pak beberapa tadi terkait dengan ICOR juga. Kalau pandangan Pak Anggito sendiri terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita yang sebetulnya rata-rata di atas 5%, tapi ternyata ada menjadi sorotan itu terkait dengan ketimpangan dan juga kemiskinan. Seberapa besar hal ini menjadi concern? Pertama, yang disampaikan Pak Anies itu bukan kritik ya, tetapi fakta. Jadi itu bukan kritik, itu bukan hal yang baru. Tapi apa yang disampaikan Pak Anies itu memang sesuatu yang harus kita programkan, tidak hanya dipikirkan, diprogramkan ke depan seperti apa. Pertama, kalau memang pertumbuhan ekonomi di bawah 5% itu jelas tidak cukup. Ya kan, kalau kita hitung-hitungan itu 1% itu bisa menciptakan sekitar 300.000-400.000. Jadi kalau 5% itu kan 1,5 juta saja, nggak cukup jelas. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sumber pertumbuhan ekonomi sendiri itu kalau dilihat di chart nanti itu bisa ketahuan bahwa untuk yang
mendorong pertumbuhan ekonomi itu konsumsi masih sangat tinggi. Kedua adalah investasinya relatif belum memadai. Di samping ekornya yang tinggi, juga karena sumber pertumbuhan investasi itu bukan dari mesin ataupun dari pengolahan, tetapi dari bangunan. Ya, bangunan kan tentu tidak memberikan lapangan kerjaan yang cukup. Ya. Yang ketiga, kalau kita lihat yang mungkin bisa ditayangkan ya grafiknya, itu sumbernya adalah dari sektor pertambangan umum. Ya, itu pun dari mining, konstruksi terhadap. Nah, ini contoh saya berikan gambar. Pertama, mengkonsumsi pemerintah itu turun ya, yang gambar biru itu. Yang kedua, konsumsi investasi itu naik, jangan salah loh, sumbernya ya. Tetapi kalau kita lihat yang diinvestasikan itu kan bukan mesin-mesin, tapi bangunan. Gitu. Nambah bangunan, nambah konstruksi, nanti akan sesuai dengan grafik sektoral gitu. Yang kedua, yang biru itu ekspor netonya akan turun ya. Jadi ekspor neto turun bukan karena harga dunia yang turun, tapi juga pilihan kita tidak mengekspor, ya, memberikan proteksi, melindungi ataupun melarang ekspor. Yang berikutnya adalah inventory. Inventory kita ini cukup gede ya, jadi artinya kalau Mbak Sasa beli mesin nggak dipakai mesinnya gitu, tapi mesinnya ada gitu, ya. Jadi memang dan yang terakhir tuh yang di bawah yang oranye itu adalah konsumsi pemerintah yang negatif. Jadi pemerintah ini masih surplus anggarannya. Jadi betul disampaikan Pak Anies, ini mindsetnya harus beda. Di samping pertumbuhan ekonomi nggak cukup, kualitas dari pertumbuhan ekonomi itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Ada kebocoran ekonomi seperti yang tadi Mbak Dija sampaikan. Saya tidak mengatakan kebocoran ya, tapi memang strateginya investasi itu bangun gedung. Bangun gedung kan lain dengan kalau mesin. Mesin itu kan ada multiplier efeknya. Kalau kalau yang diimport mesin diperhatikan produksi jadi barang. Tapi kalau bangunan ya mesti ada furniture-nya, mesti ada mesinnya lagi. Jadi dampaknya itu beda. 70% dari investasi PMTB kita itu masih dari bangunan. Jadi harusnya dirubah gitu. Harusnya investasi yang nongol di oranye itu menjadi inventory, ya. Jadi intinya 3 hal tadi, pertumbuhan ekonomi masih lebih tinggi harusnya, kalau 5% jelas tidak cukup. Yang kedua, kualitas dari sumber pertumbuhan ekonomi itu harus lebih bagus. Yang ketiga, strategi investasinya harus berubah. Saya tidak berani mengatakan kebocoran ya, kebocoran terlalu politis ya. Tapi faktanya itu adalah investasi yang berasal dari bangunan, bukan dari mesin-mesin ataupun manufacturing. Mungkin yang berikut satu lagi sekaligus yang menjawab pertanyaan tadi. Berikutnya mungkin bisa disampaikan tayangan mengenai sumber pertumbuhan ekonomi yang berasal. Nah, ini jelas sekali. Yang di atas itu adalah lainnya, turun sekali ya, sektor-sektor lainnya. Yang menyumbang itu praktis hanya biru, itu industri pengolahan. Yang kedua adalah perdagangan, yang ketiga transportasi turun. Yang keempat, yang gede sekali itu konstruksi, itu yang abu-abu itu. Ya, coba lihat, investasi itu konstruksi ya, dari infrastruktur maupun dari bangunan gitu. Jadi harusnya kan di industri manufakturnya itu yang harus diperbesar sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, Mbak Dia, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Anggito juga, Pak Anies kan juga menyoroti bahwa sejauh ini pemerintah hanya fokus pada ekonomi eksklusif karena meskipun memang ada 2 sektor infrastruktur dan juga hilirisasi yang terus digenjot, tapi nyatanya ternyata ketimpangan dan juga kemiskinan ini masih saja terjadi. Seperti apa? Jadi concern redaksi. Iya. Kami di sini concernnya sebenarnya kita lihat anggarannya memang besar nih untuk kemiskinan, penuntasan dan ketimpangan lain sebagainya. Tapi balik lagi ke mana programnya seperti apa? Apakah programnya sudah tepat sasaran atau belum? Kalau kami dari redaksi melihatnya sebenarnya gimana sih kita sebenarnya bisa mengurangi angka ketimpangan gitu? Apa alatnya untuk mengurangi ini gitu? Dan kami juga percaya bahwa pendidikan sebenarnya salah satu kunci dari pengentasan ketimpangan. Jadi ada salah satu capres kemarin juga yang menyampaikan program yang lumayan menarik bagi kami, yaitu 1 sarjana untuk 1 keluarga miskin. Nah ini sangat menarik karena ini berarti langsung konkret kalau sebenarnya kita yang kita dibutuhkan adalah untuk mengentaskan kemiskinan atau untuk pergi dari zona kemiskinan. Untuk naik kesejahteraannya kita membutuhkan pendidikan di mana keluarga, anak bisa mendapatkan pendidikan layak dan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk dia nantinya
bisa lompat dari garis kemiskinan. Dan tentunya tidak hanya pendidikan, tetapi juga tadi yang disampaikan sebenarnya investasi yang bermutu atau investasi yang benar-benar bisa menarik banyak lapangan pekerjaan. Jadi tadi kita sempat ngobrol juga kalau misalnya di pertumbuhan ekonomi itu terlihat bahwasanya investasi kita masih investasi yang ke pertambangan, konstruksi yang sebenarnya tidak menciptakan lapangan kerja yang luas gitu. Nah itu salah satu jadi concern kita. Oke Pak Anggito, lalu alat apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya untuk bisa mengatasi ketimpangan dan juga kemiskinan selain tadi pendidikan dan juga PMA tadi yang difokuskan lebih pada sektor-sektor yang memberikan lapangan kerja yang lebih luas? Ya industri yang paling banyak, industri manufaktur ya, manufaktur. Nah, kalau kita lihat kembali yang digambar itu, industri manufaktur tuh sangat rendah. Dulu pada tahun 90-an, 2000 awal, itu bisa tumbuh di atas double digit ya. Sekarang tidak gitu. Nah, memang sekarang ini kita sangat tergantung pada natural resource ya, sumber daya alam. Yang itu akan tumbuh tapi tidak menciptakan lapangan pekerjaan gitu yang disebut Pak Anies sebagai eksklusif tadi. Ya, jadi memang harus tumbuh dengan industri. Contoh industri yang banyak dipakai oleh rakyat, gula. Di mana coba tunjukkan selama 10 tahun ini apakah ada pabrik gula baru? Ya, simpel dah. Kemudian yang ada ya CPO aja. CPO kan dari sumber daya alam. Tapi gula, besi baja itu kan banyak dibutuhkan. Plastik itu saja dibangun gitu dan pemerintah memberikan insentif, memberikan suatu setempat, memberikan suatu fasilitasi yang baik untuk industri tumbuh. Nah kalau bayangkan kalau industri gula tumbuh kan petani juga ikut mendapatkan manfaat dari situ. Nah jadi itu yang lack, yang masih kurang gitu. Kalau kita bangun konstruksi dan sebagainya itu akan tumbuh ekonominya, tapi tidak cukup, tidak inklusif yang disampaikan oleh Pak Anies tadi. Jadi temanya memang pertumbuhan yang inklusif itu belum terlihat di dalam 10 tahun terakhir ini. Dan ini harus dikoreksi oleh para capres-capres yang ada. Pertumbuhan inklusif belum terlihat dalam 10 tahun terakhir. Seperti apa tanggapan Anda Mbak Hadijah? Pertumbuhan inklusif sebenarnya ya tadi balik lagi ke Pak Anggito yang sampaikan kalau kita memang butuh sekarang industri manufaktur yang kuat dan kita lihat selama 10 tahun terakhir justru kita malah mengalami deindustrialisasi dan dipaparkan juga di acara kemarin oleh salah satu capres bahwasanya kita memerlukan investasi yang kita harus pilih-pilih. Mana sih sebetulnya investasi yang bisa melahirkan banyak lapangan pekerjaan, mana yang memang hanya sebetulnya besar tapi minim gitu. Nah ini kita harus saring sih benar bahwasanya kita memang harus teliti dalam melihat industri ini seperti apa dan arahnya seperti apa. Oke, Pak Anggito sendiri tadi kan sempat mengatakan kalau terjadi penurunan dalam industri manufaktur begitu dalam beberapa tahun terakhir. Sebetulnya apa sih yang menjadi tantangan begitu? Apakah memang karena pemerintah terlalu fokus pada infrastruktur dan juga hilirisasi? Ya sebetulnya betul, industri membutuhkan infrastruktur ya. Itu sudah memadai lah saya kira. Ya, yang paling penting adalah insentif sebetulnya. Dan itu diregulasi itu. Yang industri itu kan dikerjakan oleh swasta, tapi pemerintah itu kan harus hadir gitu ya. BUMN kita ini belum mampu untuk menjadi motor gitu ya, terutama untuk industri-industri non pertambangan ya, non pertambangan. Tadi saya sebutkan industri-industri yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi memang ya berilah, saya bertanya terus kenapa nggak ada industri gula sih, kenapa kita impor gula gitu ya. Padahal itu kan coba demand-nya kan banyak banget gitu ya, dan sangat inklusif dan sangat bermanfaat bagi petani-petani ya, sampai dengan distributor, pedagang itu kan banyak sekali karena gula itu kan sampai pelosok tanah air ya, semuanya membutuhkan. Contoh saja industri kimia, banyak sekali yang dibutuhkan dari industri besi baja, industri kertas gitu ya. Yang ada yang sekarang ya ada industri kertas yang pulp and paper dan sebagainya. Tetapi yang baru kan tidak ada gitu. Padahal Bapak bayangkan berapa jumlah kertas yang kita butuhkan gitu. Artinya sejauh ini insentif yang dilakukan pemerintah belum maksimal? Ya kita memang tadi ya, memang selama krisis kalau saya bilang 98 sampai dengan 2008 itu memang infrastrukturnya nggak terbangun. Jadi sekarang kayak ngejar. Tetapi lalu jadi hobi gitu, jadi kayak seneng banget gitu. Padahal industri manufakturnya harus dibangun. Kalau hanya infrastrukturnya nggak dipakai, mangkrak nanti.
Cuma beberapa contoh infrastruktur yang nggak ada industrinya. Ya. Pertama tentu ada infrastruktur, ada energinya. Satu yaitu basic necessary ya. Tapi setelah itu harus ada industrinya. Kalau nggak manufakturnya mangkrak, tidak bisa dimanfaatkan. Banyak beberapa lah gitu industri infrastrukturnya yang mangkrak karena tidak ada off-take-nya, tidak ada industrinya, tidak ada distribusinya yang bisa menjalankan dan membuat infrastruktur itu bermanfaat. Oke, baik.